Mohon maaf teman-teman kalau hari ini saya kurang maksimal ya ketika menyampaikannya. Karena memang lagi kurang enak badannya teman-teman ya. Jadi mungkin kita nggak akan terlalu lama ya. Mungkin sekitar 1 jam. Semoga teman-teman juga tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat semua tanpa kurang suatu hal apapun insya Allah ya. Oke, amin insya Allah ya. Amin insya Allah. Suaranya menggema. Ini suaranya dan videonya sudah aman belum? Sudah aman? Kalau sudah aman kita mulai teman-teman ya. Sudah aman insya Allah ya. Baik. Amin. Syafakallah amin amin insya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat malam sahabat-sahabat Quran sekalian yang semoga senantiasa selalu dalam cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di malam Senin atau Ahad malam kita bisa berjumpa lagi, tentunya kita akan sama-sama pacaran. Insya Allah. Jangan salah paham dulu untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah malam hari ini kita akan pacaran. Tapi insya Allah pacaran yang Allah ridhoi. Apa itu? Perbaiki bacaan Al-Quran. Insya Allah mungkin untuk malam hari ini saya izin tidak akan terlalu larut ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Gitu karena memang sebenarnya kondisi badan tadinya saya mungkin nggak akan nggak akan mengadakan pacaran malam hari ini. Tapi saya udah janji ke teman-teman, poster sudah tersebar, maka saya tetap mengupayakan kita tetap belajar bareng-bareng walaupun mungkin dengan segala kekurangan dan keterbatasannya ya. Jadi kalau kalau ada yang kurang sempurna mohon untuk dimaafkan ya. Baik. Baik, Masya Allah ya. Insya Allah mohon izin di sini saya Givari Putra. Insya Allah yang biasanya kita 1,5 jam mungkin nanti mungkin kita hanya sekitar 1 jam saja. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama pacaran, perbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Semoga teman-teman semua sehat ya, semua tanpa terkecuali ya, sehat raganya, sehat yang paling penting adalah batinnya, sehat jiwanya ya. Jangan sampai kita olahraga tapi tidak pernah olah hati kita. Jangan sampai kita memperindah wajah kita, memperindah tampilan kita, merias wajah kita, tapi hati kita tidak pernah kita perhatikan. Kita ngasih makan badan kita biar sehat, tapi kita gak pernah ngasih makan batin kita. Ya, gak pernah ngasih nutrisi untuk batin kita. Yaitu berupa apa? Thalabul ilmi. Ya, menyelami syariat-syariat Allah. Ya, ilmu-ilmu Allah. Yang insya Allah dengan itu akan menjadi asupan yang luar biasa untuk hati kita. Sehingga nanti kita sehat sehat jiwanya, tapi sehat juga badannya. Nah, gitu ya. Amin insya Allah teman-teman ya. Amin. Terima kasih doanya ya. Doakan semoga besok pagi juga kita bisa berjumpa lagi di live TikTok ya. Oke, baik. Sebentar teman-teman ya. Oke. Bentar ya. Insya Allah ya, pada tema pada malam hari ini ada yang tahu apa judulnya? Coba ramaikan kolom chat. Apa sih tema kita pada malam hari ini? Ya mungkin sebenarnya sempat kita bahas pada saat live TikTok. Cuman kita akan lebih fokuskan lagi di sini. Ya, kok nggak ada suaranya? Ada ya suaranya ya jelas ya insya Allah. Bukan, judulnya bukan pacaran. Judulnya apa coba? Judul pada tematik tahsin kali ini. Gunah tapi bukan gunah. Bukan. Kita perjelas ya. Jadi judul atau tema pada malam hari ini adalah idgham bigunah tapi tidak bigunah. Wah, gimana tuh? Katanya dia idgham bigunah.
tapi dia tidak bigunnah. Nah, banyak orang, teman-teman sekalian, ketika melafalkan idgham bigunnah, tapi dia tidak bigunnah. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke sana, kita akan kenali dulu apa itu idgham. Ya, pelan-pelan, step by step. Nanti kalau misalnya waktunya sempat dan kekuatan saya juga kuat gitu ya, kita adakan talaki ya. Tapi kalau tidak sempat, mungkin kita akan fokuskan di penyampaian materi ini. Teman-teman nggak perlu khawatir, nanti kegiatan pacaran ini akan ada siaran ulangnya. Teman-teman tinggal standby aja di grup, karena nanti di grup itu akan terseleksi teman-teman. Mana yang sabar, mana yang dia nggak sabar. Kalau dia nggak sabar, pasti dia akan langsung keluar dari grup. Contohnya di grup 7, itu banyak yang tadi keluar ya. Nah itulah contoh-contoh yang tadi akan ada seleksi alam, gitu ya. Baik, jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah idgham bigunnah tapi bukan bigunnah. Apa itu maksudnya? Oke, baik. Kita akan mulai teman-teman sekalian ya. Konsentrasi, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlihat teman-teman, terlihat tulisannya? Terlihat tulisannya nggak? Jelas nggak? Jelas insya Allah ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas idgham bigunnah tapi bukan bigunnah itu seperti apa. Nanti kita akan bahas. Ya, tapi yang akan kita bahas pertama kali adalah idgham itu nanti masuk ke dalam bab apa. Jadi dalam hukum tajwid atau dalam kaidah tajwid ya, itu nanti ada salah satu bab yang disebut dengan hukum nun sukun dan tanwin. Mungkin teman-teman udah ngerti banget terkait dengan ini ya. Hukum nun sukun dan tanwin. Teman-teman mohon izin ya. Kalau teman-teman nontonnya seperti ini, landscape ya, potret, coba dibalikin seperti ini. Biar tampilannya full. Di rotate ya. Kalau gini takutnya kepotong. Kalau teman-teman nontonnya seperti ini takutnya kepotong. Ya, tampilannya. Di landscape, jangan di potret, landscape. Oke? Nah, baik ya. Saya mengingatkan dulu dari awal biar teman-teman nyaman. Ya, silakan di landscape dulu. Biar nggak kepotong. Oke, baik. Nah, kembali lagi dalam hukum tajwid atau dalam tajwid ya, dalam membaca Al-Qur'an itu nanti ada bab hukum nun sukun dan tanwin atau nun sakinah dan tanwin. Di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin ini, teman-teman sekalian nanti dibagi menjadi 4 hukum. Ya, dibagi menjadi 4 hukum secara secara umum. Yang pertama adalah disebut dengan idhar. Yang kedua adalah idgham, dan tentu ini nanti yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa hakiki. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada 4 hukum tajwid ini pasti ada nun sukun atau tanwinnya. Nun sukun atau tanwin ketemu apa? Nun sukun dan tanwin ketemu apa? Itu pasti ada. Karena babnya hukum nun sukun dan tanwin. Jadi nggak akan terlepas antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang nanti akan menjadi pembeda dari setiap hukum tajwidnya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk, teman-teman sekalian, ya, ke pembahasan idgham. Oke. Nah, ini idhar kita nggak bahas ya, nanti ada idhar mutlak, ada idhar halki, ada idhar mutlak. Tapi bukan ini yang kita bahas, ya. Lalu, nah, ini kita akan masuk ke dalam bahasan idgham. Nanti idgham itu dibagi 2. Idgham itu dibagi menjadi 2, ya. Ada apa aja? Ada idgham bigunnah, ada idgham bigoiri gunnah. Sebelum ke sana, huruf-huruf idgham itu kita ketahui dulu, ya. Huruf-huruf yang disebut dengan huruf-huruf idgham itu ada 6, yaitu huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Biasa disingkat yarmaluna atau bisa disingkat juga rela wan maya. Nah, silakan teman-teman mau singkatnya yang mana. Ya, yang penting huruf-hurufnya ini. Nah, karena tadi kita udah tahu ya, idgham itu nanti dibagi 2, ada yang masuk ke dalam idgham bigunnah, ada yang masuk ke dalam idgham bigoiri gunnah atau disebut juga idgham bila gunnah. Ya, mungkin teman-teman tahunya idgham bila gunnah ya, sahabat-sahabat ayahanda ibunda sekalian. Nah, nanti dari 6 huruf ini, huruf-huruf idgham itu dipecah. Ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Nah, yang masuk ke huruf idgham bigoiri gunnah atau idgham bila gunnah
itu 2 huruf saja, yaitu huruf lam dan huruf ro. Ya. Nah, maka lam dan ro sudah masuk ke idgham bila gunnah. Sisanya berarti ya mim, nun dan wawu masuknya ke idgham bigunnah. Ya. Nanti idgham bigunnah itu dibagi menjadi 2. Ada idgham bigunnah yang kamil, ada idgham bigunnah yang nakis. Nah, nanti ini kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya. Oke. Namun kita bahas dulu apa itu idgham bigunnah secara simpelnya, ya. Oke, ini coret-coret bekas live kita ya. Mohon maaf ya. Oke. Saya izin hapus dulu sebentar. Oke. Nah, maaf bukan yang ini, nah yang ini ya. Oke, bismillah. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu rumusnya adalah ketika nun sukun atau tanwin itu adalah an, in, un. Itu tanwin, teman-teman sekalian, tanwin. Ya. Jadi idgham bigunnah itu adalah ketika teman-teman mendapati ada nun sukun atau huruf yang ada harokat an, in, un bertemu dengan huruf idgham bigunnah yang 4 tadi. Ya, mim, wawu, dan nun. Oke, nah itu kondisinya. Kalau kondisinya seperti ini, teman-teman sebut hukumnya adalah idgham bigunnah. Ya. Nah, sekarang misalnya cara melafalkannya seperti apa? Oke, secara tekstual idgham bigunnah itu adalah ketika tadi kondisinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, dibaca meleburkan nun sukun atau tanwinnya ke dalam huruf-huruf tersebut disertai dengan dengung yang ditahan dengan kadar 2 harokat. Contoh ya, misalnya di sini. Ya, perhatikan. Sayadzakkaru man yakhsha. Kita lihat di huruf yang digaris bawah warna merah. Di sini ada pertemuan antara nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat nun sukun berjumpa dengan huruf ya, itu hukum tajwidnya apa? Nun sukun ketemu ya. Di sini ada nggak? Kita cek pelan-pelan. Nun sukun ketemu dengan huruf ya. Ada? Ada. Maka ini disebut idgham bigunnah. Oke. Nah, cara bacanya adalah dengan cara ya mengidghamkan, meleburkan ya bunyian ke dalam bunyi 4 huruf ini. Kenapa bunyian? Karena nun sukun bunyinya an. Lalu an, in, un bunyi konsonan akhirnya adalah an semua. Nah, pasti karena hukum nun sukun dan tanwin itu membahas terkait dengan perihal bunyi an sebenarnya teman-teman, ya. Oke? Nah, bunyi an. Nah, sekarang berarti dimasukkan ya. Jadi nggak lagi kita baca saya dzakkaru ya. Nggak dibaca seperti itu. Saya dzakkaru ya. Nun sukunnya nggak dibacaan. Karena tapi bunyiannya di sini kita tulis ya. Bunyiannya di sini kita leburkan ke bunyi ai. Dimasukkan ke sini. Jadi nggak man ya, nggak man ya, tapi maya. 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 Oke? Jadi kalau dibaca ditulis dalam lat itu bukan manya, bukan manya. Tapi udah masuk dileburkan ke huruf ya. Ya. Man, maaf, maya. Nah, lebur dia. Udah nggak ada lagi huruf n di sana. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini saya izin agak menghemat tenaga ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, banyak orang melafalkan di sini. Yang pertama, kita akan bahas yang di luar pembahasan dulu sedikit, ya. Tapi tetap bagian dari pembahasan, tapi bukan pembahasan utama. Perhatikan, ketika kita sudah leburkan di sini, ya. Nah, jangan sampai dia dilafalkan hanya dileburkan saja. Saya dzakkaru man yakhsha. Nah, perhatikan ya. Bagus itu udah bagus, cuman dia belum sempurna. Maka harus disempurnakan.
Itu yang tadi kita lafalkan mai itu baru idgham. Baru idgham. Sedangkan kita sedang membahas hukum tajwid apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bahas. Idghamnya udah paham belum? Kita bahas idghamnya dulu deh. Nih perhatikan. Sekarang yang ini. Kita bahas idghamnya dulu. Perhatikan. Wallahu min wa. Di sini ada pertemuan antara nun sukun dengan huruf wawu. Kita cek. Nun sukun ketemu wawu ada nggak? Nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Berarti betul. Dia adalah idgham bi gunnah. Ya? Betul ya? Nah, lanjut. Maka dibacanya nggak lagi minwa, tapi annya. Nah, lagi annya kita leburkan. Annya ini kita leburkan ke au. Nah, jadi kalau kita tulis ya dibacanya bukan minwa lagi, tapi miwa. Nah, begitu. Paham ya? Dibacanya miwa. Oke, lebur. Idgham. Ini kita baru bahas idghamnya ya. Lanjut. Nih, di sini juga sama. Wujuhun ya. Wujuhun ya. Nah, di sini yang di garis bawah warna merah, apakah tetap dibaca wujuhun ya? Domah tain vokal un? Apakah tetap dibaca hun ya? Ternyata tidak. Karena domah tainnya berjumpa dengan huruf ya. Apakah ini hukum tajwid idgham bi gunnah? Kita cek. Wah, teman-teman yang nonton hampir pas 500 orang nih. Tuh, 2 lagi full, 3 lagi full ya. Masya Allah. Oke. Selamat buat teman-teman yang masih bisa gabung ya. Oke, nah. Domah tain berjumpa dengan huruf wawu. Nah, ada ya? Ada kan? Maka dia idgham bi gunnah. Dia idgham bi gunnah. Ya, waalaikumsalam pas 500. Masya Allah. Takbir. Walaupun sayangnya kurang ini ya, kurang maksimal, mohon maaf ya. Semoga nggak marah teman-teman ya. Oke, nah lanjut. Jadi ini adalah idgham bi gunnah. Nah, kita idghamkan wujuhun ya menjadi wujuhuya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Wujuhun ya. Jadi kalau kita baca hun, huy ya. Nah, gitu. Jadi si bunyi n-nya ini udah masuk ke huruf ya, teman-teman sekalian. Ya. Wujuhun ya menjadi wujuhuya. Nah, pelan-pelan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Lanjut lagi. Satu lagi deh contohnya nih, perhatikan. Perhatikan garis bawah berwarna merah. Ya. Waja'alna sirajan wahaja. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada kalimat sirajan dengan wa. Nah, di sini ada fathah tain bertemu dengan huruf wawu. Nah, ini juga idgham. Diidghamkan idgham bi gunnah. Ya. Coba kita cek fathah tain berjumpa dengan huruf wawu. Benar enggak? Nih, kita buktikan. Fathah tain berjumpa dengan huruf wawu. Ada enggak? Ada? Ada. Berarti dia idgham bi gunnah. Nah, berarti pelafalannya fathah tainnya, bunyiannya ya. Bunyiannya di sini, teman-teman sekalian, dimasukkan ke dalam bunyi o-nya, dileburkan. Ya. Sirojan wa. Sirojan wa. Nah, jadi itu bacanya nggak begitu lagi, tapi dari jan an dimasukkan ke au. Berarti kalau kita baca menjadi gini. Jawa. Nah, begitu. Sirojawa. Nah, paham? Jelas? Sampai sini dulu. Ini kita baru bahas idghamnya dulu loh. Ini baru idghamnya doang loh. Ya, nggak apa-apa. Nah, oke, jelas sampai sini? Ya. Nah, itu adalah idghamnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Itu belum selesai. Nah, banyak orang itu hanya berhenti di situ bacanya. Idghamnya doang. Tapi bi gunnahnya ini nggak kita sempurnakan. Tidak kita upayakan sempurna. Oke, maka kita sempurnakan teman-teman sekalian. Ya. Bi artinya apa bi? Bi itu artinya dengan.
Gunnah itu artinya adalah dengung. Gunnah itu artinya adalah dengung. Ya. Oke. Maka di sini perhatikan baik-baik teman-teman, bukan hanya idgham, bukan hanya meleburkan saja, tapi meleburkan dengan dengung. Ya, dengan dengung. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke idgham bigunnah dengan dengung. Nah, baru kita balik lagi dulu, izin teman-teman ya. Nah, mana ya tadi ya? Nah, nih perhatikan. Tadi kita udah bahas ya, idgham bigunnah adalah nun sukun ketika nun sukun berjumpa dengan huruf ya, mim, nun, ataupun huruf waw. Teman-teman sekalian. Nah, idgham bigunnah itu dibagi dua lagi. Ada idgham bigunnah yang kamil, ada idgham bigunnah yang naqis. Ada yang baru pertama kali dengar, boleh komen di kolom chat. Ada idgham bigunnah yang kamil, ada idgham bigunnah yang naqis. Nah, boleh teman-teman ramaikan kolom chat siapa yang baru pertama kali dengar. Ih, apaan tuh gitu ya? Idgham bigunnah kamil dan naqis. Ya, baru dengar ya. Jarang soalnya nih. Oke. Nah, idgham bigunnah kamil tadi kita udah bahas ya. Bigunnah itu artinya dengan dengung, dileburkan dengan dengung. Nah, idgham bigunnah kamil dan idgham bigunnah naqis nanti berarti 4 huruf ini dipecah menjadi 2 kelompok lagi. Kalau kita pengen lebih jauh melangkah gitu ya pelajarnya. Kalau idgham bigunnah kamil itu nanti ada 2 huruf. Hurufnya adalah waw, maaf. Adalah hurufnya huruf nun dan mim. Ya. Kalau idgham bigunnah naqis itu adalah hurufnya adalah huruf ya dan huruf waw. Nah, oke. Nah, teman-teman Masya Allah ya. 500 orang ternyata full. Kayaknya nanti kita harus naik ambil paket baru yang 1000 nih. 500 ini udah full. Kasihan yang nggak masuk ya. Nanti kita coba naikin lagi deh. Upgrade lagi. Ya. Oke, baik. Nah, idgham bigunnah itu tadi ya. Dia dibagi dua lagi. Nun dan mim masuk ke idgham bigunnah kamil. Waw dan ya masuk ke idgham bigunnah yang nakis. Sekarang, idgham bigunnah kamil. Kamil itu artinya apa? Ada yang tahu? Kamil itu artinya adalah sempurna. Saya izin tulis di sini ya. Kamil itu artinya adalah sempurna. Ya, kalau idgham bigunnah naqis kebalikannya dia tidak sempurna. Oke. Sip. Pelan-pelan ya. Oke. Paham ya sampai sini sedikit-sedikit konsepnya pelan-pelan. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau idgham bigunnah kamil itu dia sempurna. Kalau idgham bigunnah naqis dia tidak sempurna. Apanya yang tidak sempurna? Apanya yang sempurna, apa yang tidak sempurnanya? Ada yang tahu? Nih, ininya nih. Apanya nih? Gunnahnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu dengungannya. Betul, ya, teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita coba contohkan misalnya ke idgham bigunnah yang nun dan mim dulu. Idgham bigunnah yang sempurna. Atau idgham bigunnah yang kurang sempurna dulu deh. Ya, kita mulai ke idgham bigunnah yang dia bigunnah atau gunanya tidak sempurna, yaitu ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf waw dan ya. Waw atau ya. Oke, ya. Sebentar ya ini teh. Sebentar. Oke. Buat operator boleh minta tolong untuk antriannya diturunin dulu ya. Kita nggak ada antrian dulu sebentar malam hari ini ya. Melihat kondisi saya mungkin kurang maksimal. Nanti kalau operator sedang mendengar ini, boleh dibantu buka antriannya diturunin dulu bisa nggak? Ya. Oke. Nah selanjutnya kita masuk ke idgham bigunnah yang naqis. Berarti idgham bigunnah yang naqis adalah ketika nun sukun atau tanwin ya berjumpa dengan apa? Yang naqis, yang tidak sempurna, yaitu hurufnya 2 tadi ya. Kita ulang lagi biar nempel kayak lem uhu ya. Yaitu huruf ya. Ini mengerucut lagi huruf ya dan huruf waw. Dia adalah idgham bigunnah yang
nakis. Idgham biguna yang dia tidak sempurna dengungannya. Ya. Contohnya misalnya kita ngambil dari mana? Ini semua ya. Hiro jauh. Ini semua idgham biguna. Oh ya ini nih. Sebentar ya. Oke. Ini semua di sini, halaman ini semua idgham bigunanya nakis nih. Perhatikan. Contoh tadi ya. Tadi kita udah tahu idghamnya dia melebur. Sekarang kita masuk ke dengungannya, bigunahnya. Nah, kita bahas yang paling kurang sempurna dulu. Sebelum kita masuk ke idgham bigunah yang nakis. Teman-teman, banyak orang melafalkan idgham bigunah tidak bigunah. Nah, ini contohnya idgham bigunah yang tidak bigunah itu seperti ini. Saya dzakkaru may yakhsha. Hah? Bang, kayaknya udah bener-bener aja deh. Kan itu udah idgham. Terus kan udah ditahan 2 harokat. Idgham bigunah itu bukan masalah lebur 2 harokat saja. Bigunahnya harus ada. Banyak orang melafalkan itu fokusnya idgham bigunah. Itu idgham 2 harokat, leburkan 2 harokat. Contoh gini. Saya contohin lagi ya, ini yang kurang sempurna, perhatikan. Saya dzakkaru may yakhsha. Bang, kayak udah bener-bener aja deh. Iya nggak? Kedengarannya kayak udah bener belum, teman-teman? Coba, sekilas aja sekilas. Saya dzakkaru may yakhsha. Ya, kayak yang udah bener ya? Oke? Padahal dia belum sempurna. Taunya dari mana? Nih, perhatikan. Nih ya, perhatikan. Nih, cara ngeceknya gimana? Idgham bigunah kita sudah bigunah. Ketika dia lebur, seperti biasa, kalau masalah guna atau masalah dengung yang kita cek adalah hidung kita. Hidung kita yang kita cek. Ya, contoh. Jangan sampai dilafalkan seperti ini. Saya dzakkaru may. Suaranya berubah nggak? Nggak berubah ya, berarti nggak ada gunah dia. Idgham bigunahnya tidak bigunah dia. Dia cuma lebur dan tahan 2 harokat doang. Ya, saya contohkan lagi. Mohon maaf teman-teman sebentar ya. Oke. Mohon maaf ya. Ini lagi agak flu soalnya teman-teman. Oke, perhatikan. Saya dzakkaru may. Itu suaranya masih aja adem ayem ya. Ketika dibuka tutup harusnya dia ada perubahan. May. Kalau teman-teman melafalkannya seperti itu bukan idgham bigunah. Bigunahnya nggak ada, mana gunahnya? Ya, siapa kalau Ustadz Amin? Paham nggak? Oke, misalnya contoh yang lain. Ya, di contoh yang lain. Nih, contoh yang ini. Ya, yang bawahnya. Wallahu miwa. Nah, kedengarannya kayak udah betul. Wallahu miwara. Ya, miwaraihim. Nah, padahal miu di situ itu cuman idgham tanpa gunah itu. Idgham tapi tidak bigunah dia. Karena apa? Karena dia melafalkannya tidak dengung. Ya, cara ngeceknya kayak tadi, ya. Wallahu miu. Tuh. Nggak berubah kan? Nah, itu idgham biguna yang tidak biguna. Harusnya seperti apa? Harusnya ketika dia dileburkan dan dibuka tutup hidung, itu berubah suaranya. Contoh, saya dzakkaru may yakhsha. Wallahu min waraihim. Beda nggak teman-teman? Yang awal dia nggak berubah suaranya, gitu. Yang kedua dia berubah suaranya, mengalir tapi memang masih berubah, tapi dia berubah suaranya. Mulai ya. Baik, beda. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke tingkatan berikutnya. Kalau kita tadi huruf yang kita contohkan adalah huruf nun sukun yang bertumpah atau tanwin yang berjumpa dengan waw dan ya. Kalau bertemu dengan waw dan ya, maka dia idgham bigunahnya yang nakis.
Bigunahnya dengung dia, tapi tidak sempurna. Taunya dari mana? Karena ketika dia dileburkan, dengungannya ada, tapi ketika dia buka tutup hidung, dia hanya berubah suaranya. Hanya berubah suaranya. Tapi masih ngalir. Makanya bigunahnya dia nggak sempurna, karena masih ada aliran suara yang masih ngalir. Contoh sekali lagi, perhatikan. Saya Karumai mai yakhsha. Ya, dia berubah kan suaranya, tapi masih ngalir. Itulah idgham bigunah nakis. Oke, contoh misalnya lagi ya. Contoh yang ini. Sekarang kita contohkan pada tanwin, ya. Nih, wujuhui. Ini nggak boleh hui, tapi hui harus dengung dia. Tapi dia dengungannya nakis, nggak sempurna. Ya, ketika kita buka tutup hidung dia nggak berubah. Dia berubah tapi nggak sampai hilang. Wujuhu yauma idzim. Nah, gitu. Oke? Jelas? Jelas nggak sampai sini? Nah, ini langsung ada perbandingannya langsung nih. Nah, kalau dia idgham bigunah, ini idgham bigunah nakis, paham nggak teman-teman? Paham nggak? Paham nggak? Paham? Berapa harokat? Belum kita bahas harokatnya, ya. Belum kita bahas harokatnya. Paham ya? Nah, sekarang bedanya kalau misalnya idgham bigunah yang kamil, ya. Kalau idgham bigunah yang kamil bagaimana? Nah, kita cek lagi. Kalau idgham bigunah yang kamil adalah, kamil itu tadi artinya apa? Kamil itu artinya adalah sempurna ya. Apanya yang sempurna? Bigunahnya, dengungannya. Kalau ketemu nun sukun tanwin yang bertemu dengan mim dan nun. Nah, gitu. Oke, contoh lagi ya. Pelan-pelan ya. Hati-hati yang udah mulai oleng, siapkan sabuk pengaman. Mana tadi yang kita bahas teh? Tulisannya di mana ya? Aduh, aduh, aduh. Ini ya. Nah, nih. Oke. Sekarang kalau dia nun sukun tanwinnya bertemu waw dannya, itu idgham biguna yang nakis, tidak sempurna. Taunya dari mana? Dengungannya dia masih mengalir, hanya berubah saja. Nah, tapi kalau misalnya, nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan yang saya lingkari warna merah, nah ya, ini ya, maka dia adalah idgham bigunah yang kamil, yang dengungannya sempurna, ya. Nih, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, ya. Ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf mim dan nun, maka dia diidghamkan dengan dengung yang sempurna. Dengan dengung yang sempurna. Contohnya, misalnya ini ya. Nih. Ya, perhatikan. Alimat nafsun ma. Sunnya bertemu dengan mim, maka dia diidghamkan. Nafsum. Nah, ketika masuk, dia bigunnah dengan dengung. Dan apakah dengungannya, taunya dengungannya sempurna itu dari mana? Taunya dengungannya sempurna, teman-teman sekalian, itu dari cek lagi buka tutup hidung kita. Kita cek lagi buka tutup hidung kita. Kedekatan, maaf. Nah, perhatikan. Alimat nafsum suaranya hilang atau berubah? Alimat nafsum mengalir atau hilang? Hilang. Kenapa hilang? Karena dengungannya kuat. Ya. Kalau di ikhfa kemarin, dengungan yang kuat disebutnya kalau dalam hukum bab hukum ikhfa, ikhfanya ikhfa abad. Karena ketika dibuka tutup hidung, dia hilang. Bunyi vokalnya bunyi vokal eng. Kalau dalam ikhfa hakiki. Sama ya? Sama ya? Cuma beda istilah aja karena beda bahasan. Gitu. Kalau misalnya
dalam ikhfa itu yang dia lemah itu disebut ikhfa akrob. Dia ketika dibuka tutup hidung masih lancar, cuma berubah aja suaranya. Nah, gitu ya. Oke. Ada rekamannya. Yang sebelumnya nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube, YouTube lagi. Ya, mentang-mentang di TikTok kalau saya bilang YouTube itu ini dimarahin. Bisa di-banned selamanya seumur hidup ya. Nah, channel YouTube saya nanti teman-teman bisa ikuti ya, yang teman-teman baru bergabung di grup 7. Ya. Harus tutup hidung Kak Ustadz untuk ngecek aja. Tapi kalau teman-teman baca nggak usah. Lagi tilawah ya masa teman-teman buka setiap idgham biguna buka tutup hidung, ya nggak usah teman-teman ya. Itu hanya untuk ngecek aja. Oh betul, dia gunah itu hubungannya dengan hidung. Kalau dia kuat ketika dibuka tutup dia hilang suaranya. Tapi ketika dia ketika dia lemah, maaf, ketika dia tidak sempurna idgham bigunah naqis, yaitu hurufnya waw dan ya, maka dia ketika dibuka tutup dia nggak akan hilang, tapi tetap berubah suaranya. Yang keliru itu kalau dia idgham bigunnah tapi dia tidak berubah suaranya, maka itu kurang sempurna. Oke, paham ya? Nah, baru deh setelah itu tersempurnakan, setiap hukum tajwid yang ada gunnahnya. Coba hukum tajwid yang ada gunnahnya apakah hanya idgham bigunnah saja? Idgham bigunnah itu ada dengungannya karena bigunnah. Ikhfa hakiki nun sukun ketemu 15 huruf ikhfa itu ada dengungannya, tapi dengungannya ada yang lemah, kuat atau pertengahan, tapi ada dengungannya. Ada iklab, ada dengungannya. Ikhfa syafawi, ada dengungannya. Hukum tajwid yang ada dengungannya, maka dia harus ditahan dengan kadar 2 harokat gunnah. Kadar 2 harokat kadar gunnah. Maka di sini juga sama. Ya, di sini juga sama teman-teman sekalian. Contoh, nah di sini kita tahan 2 harokat kadar gunnah. Alimat nafsum maaf ya. Kita ulang. Alimat nafsum alimat nafsum 2 harokat kadar gunnah. Contoh misalnya yang ini misalnya. Fi jidha hablum. Nah, ini juga ada nih. Ada 2 malah di sini. Dhammatain ketemu mim, idgham bigunnah. Nun sukun ketemu mim, idgham bigunnah. Nah, di sini ditahan 2 harokat, berarti yang tanda merahnya sih 2. Di sini juga. Nah, ya. Oke. Nah, ini ada 2 nih. Dia idgham bigunnah dua-duanya. Ya. Hablum mim masad. Nah, gitu. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, pelan-pelan. Ya. Nun juga sama. Nah, misalnya di sini. Di sini nih ya. Misalnya ini nih ya. Nah, ini sebenarnya kalau huruf nun dia bisa ada 2 hukum tajwid. Karena 2 huruf kembar. Teman-teman boleh sebut dia idgham bigunnah. Tapi teman-teman boleh sebut dia idgham mithlain atau idgham mutamasilain shogir atau idgham mithlain atau idgham mutamasilain, boleh. Sama. Ya, ada 2 penamaan di sini karena nun sukun bertemu dengan nun lagi, itu disebut dengan idgham mithlain, boleh. Atau teman-teman sebut dengan idgham bigunnah juga boleh. Toh dua-duanya masuk. Dan cara bacanya sama aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu akbar, masya Allah ya. Mahal ya lah. Sehat itu bener loh teman-teman, mahal ya. Kita cuma dikasih flu aja sama sedikit pilek sama nggak enak tenggorokan itu udah mengganggunya luar biasa loh sama aktivitas kita. Teman-teman yang hari ini Allah kasih amanah sehat, jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Ya, jangan lupa bersyukur. Ya. Kita lagi sakit tapi masih dalam keadaan tenang. Nggak ada bom, nggak ada peluru di atas langit-langit kita, nggak ada. Tapi masih banyak ngeluh kita. Saudara kita di Palestina mungkin sakitnya bukan level sakit flu. Ya, tapi levelnya udah tingkat tinggi, tapi Allahu Akbar, nggak jauh dari Allah. Ya, gitu. Jadi ini sebagai bentuk tamparan sebenarnya buat saya pribadi, ya. Kita masih Allah kasih sehat, mata bisa masih melihat, ya, hidup masih tenang, tapi masih jauh dari Allah, gitu.
Jadi yang sebenarnya kasihan itu bukan teman-teman kita di sana, sahabat-sahabat saudara kita di sana. Kita sekarang mengaku ini saya izin agak selingi ya biar kita ingat juga. Ini tuh nikmat, ya. Terlepas dari apakah, ada kekurangan, ya pasti ada kekurangan baik dari saya tentunya, dari segala halnya. Cuman yang harus kita syukuri teman-teman, kita masih enak banget belajar offline bisa sama guru-guru kita offline. Belajar online bejibun sekarang. Di YouTube, di TikTok apalagi. Ya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bersyukur. Jadi hari ini kita nganggap Israel tuh mengepung Palestina, enggak. Israel tuh sudah mengepung seluruh dunia kecuali Palestina. Terbalik, yang kasihan itu kita. Allah kasih hidup enak, ya, tapi jauh dari Allah. Di sana dikasih terlihat zahirnya nggak enak, tapi mereka begitu dekat dengan Robnya. Gitu. Maka ini ya kalau kita masih ada ngeles alasan kalau nggak mau belajar, nggak mau beribadah, berarti ada yang salah dengan diri kita gitu. Ya. Nah, jadi ini saya izin mengingatkan karena kan kalau di TikTok itu tidak sebebas ini teman-teman. Di TikTok itu kita ngomongin tentang ini itu bisa sensitif. Gitu ya. Nah, maka teman-teman saya rencananya pekan depan Jumat sedekah kita akan atau di luar Jumat kita akan coba galang dana 5.000 saja. Saya nanti akan kasihkan ke tempat yayasan saya yang namanya Wan Ummah. Itu kita akan coba salurkan ya ke teman-teman kita di Palestina. Dari 5.000 itu teman-teman jangan salah, itu bisa sampai loh ke teman-teman kita di sana. Ya. Gitu. Sekali lagi, grup itu kan kita bukan ingin hanya memberikan manfaat buat member, tapi buat dampak maslahat buat umat. Semoga dengan itu keberkahan dalam grup Allah kasih lebih gitu loh. Oke, mohon maaf ya selingannya sedikit ya biar kita semangat teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak, doakan kita di sini ya yang sedang terkepung oleh Israel. Yang sedang terkepung oleh Israel tuh kita lagi dikuasai Israel kita. Palestina yang bebas tuh merdeka tuh Palestina. Kita yang sedang dijajah tuh. Seluruh dunia sudah dijajah kecuali Palestina. Ya. Kita mikirin dalam waktu akhir kan, Palestina dikepung Israel. Padahal kita yang sudah dikepung dikuasai Israel. Palestina yang bebas merdeka. Ya. Oke. Sip. Sedikit aja ya gitu. Itu biar kita ingat teman-teman ya. Bahwasanya ini nikmat itu aja. Saya pengen ingetin itu aja teman-teman ya. Oke. Oke, baik. Oke, nah sekarang nah kembali ini juga nih. Kembali lagi yang ini ya. Nah, nun sukun di sini benar Ustaz, cuma Palestina satunya negara yang tidak dijajah oleh Israel. Iya betul banget ya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, nun sukun bertemu dengan nun ini juga bisa disebut dengan idgham mislain ya. Idgham mutamatsilain boleh. Boleh. Tapi di sini kita sedang membahas di bagian idgham bigunah. Ya. Nah, sama ketika nun bertemu dengan nun kan ini dileburkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Ya. Maka cek aja buka tutup hidungnya. Ya, pasti suaranya hilang. Ya. Fadzakir pasti hilang suaranya. Ya. Jelas. Oke. Nah, itu saya ingin mengingatkan itu teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman lagi ngaji nih, ya. Oke. Mana ya? Contohnya mana ya? Tuh, sebentar ya. Nah, ini yang tadi ya VGDH sudah. Mana ya? Contohnya misalnya kita ambil dari surah mana nih? Pada saat dicari susah, pada saat nggak dicari ada gitu ya. Contoh nih ya, perhatikan. Nih. Wala ana abidum ma. Dileburkan domahnya ya ke huruf mim. Setelah lebur, pastikan dia didengungkan ya. Dengungannya dengungan yang kuat. Maka pasti betul-betul getar hidungnya, bergetar di hidung. Ya. Nah, lalu tahan 2 harokat. Nah, itu. Jadi harus lengkap idgham biguna itu ya, dimasukkan bunyiannya ke huruf berikutnya, setelah dimasukkan didengungkan dan ditahan 2 harokat. Nah, lengkap
Jangan capek cuman idgham biguna doang. Tapi biasanya teman-teman, kalau hurufnya mim atau huruf nun, teman-teman nggak perlu khawatir. Dia pasti idgham bigunanya idgham biguna yang kamil. Pasti. Pasti gak mungkin tanpa dengung. Kenapa? Karena dasar huruf mim, aduh, masya Allah. Dasar huruf mim dan huruf nun itu sama-sama huruf gunnah, ya. Dia pasti masuk hidung, gak mungkin nggak masuk, gak mungkin, ya. Tapi yang harus teman-teman perhatikan itu adalah idgham bigunnah yang nakis, ya. Idgham bigunnah yang nakis itu adalah ketika nun sukun bertemu dengan huruf ya ataupun waw. Contohnya mana ya? Sebentar ya. Nah, contohnya ini misalnya teman-teman, ya. Jangan ini deh. Contohnya mana ya? Nah. Oke, sebentar ya. Kalau pusing tutup mata aja teman-teman ya. Takutnya pusing lihat ini digeser-geser. Nah, misalnya ini ya. Maaf. Nih, contohnya ini. Oke. Nah, ini nanti kita nggak bahas dulu ya. Nun kecil di bawah huruf nanti ini kita nggak bahas. Ini nanti ada dalam bab namanya iltiqo as-sakinain atau iltiqo us-sakinain. Nah, perhatikan di sini. Alladzi jama'a malahu. Nah, ini yang harus diperhatikan itu ketika idgham biguna yang dia nakis. Yang dia leburnya dengungnya nggak sempurna. Banyak orang melafalkannya tanpa biguna. Nah, gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Karena memang kalau huruf wawu dan huruf ya, idgham biguna nakis, itu memang dia kan bukan huruf gunnah. Maka ini harus diperhatikan. Kadang-kadang dia nggak guna. Tapi kalau misalnya idgham biguna yang kamil, yang berjumpa dengan nun dan mim, itu pasti dia kamil, pasti kuat. Karena memang dasar nun dan mim itu guna. Nggak mungkin enggak. Gitu loh. Nah, jadi pembahasan yang kita tekankan idgham biguna yang tidak biguna itu adalah ketika, saya izin balik lagi dulu, ketika teman-teman mendapati ada, sebentar ya. Nah, ini ya. Ketika teman-teman mendapati ada idgham biguna yang nakis ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan waw. Ya. Oke. Nah, yang ini. Nah, ini yang banyak orang melafalkannya. Memang dia tidak sempurna dengungannya, tapi bukan berarti nggak ada dengung. Karena kan biguna harus ada. Ya. Jadi kalau teman-teman itu yang harus teman-teman perhatikan. Ketika lagi ngaji, idgham biguna yang ketemu sama waw atau mim, waw atau ya, itu dilihat, dicek udah dengung atau belum. Gitu ya. Oke, nah nanti kita coba cek. Nanti kita mungkin kalau sempat ya, kalau memungkinkan ada lagi. Ada lagi kalau memungkinkan ya. Tapi nanti ya kalau memungkinkan. Lihat kondisi badan dulu. Ya. Oke. Jadi cara ngeceknya contoh alladzi jama'a malahu. Itu betul nggak, teman-teman? Coba kita tebak-tebakan. Ini benar nggak idgham bigunanya? Alladzi jama'a malahu. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang bilang betul, ada yang bilang salah. Cek sekali lagi ya, kita ulang lagi. Alladzi jama'a malahu. Itu salah atau betul? Salah. Karena dia nggak berubah. Kalau berubah tuh begini. Alladzi jama'a malahu. Beda nggak suaranya? Beda nggak? Gitu ya, teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Jelas ya? Oke? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nggak tahu tadi, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Teman-teman nggak harus langsung paham. Lagi-lagi ya teman-teman paham bukan karena saya, bukan karena penjelasan saya, nggak sama sekali ya. Nggak sama sekali. Beda ya. Sudah mulai paham teman-teman sekalian? Yang paham alhamdulillah, yang belum paham juga alhamdulillah. Ya, ingat belajar ngaji nggak ada ruginya. Yang rugi itu yang nggak belajar. Yang belajar tapi salah 2 pahala. Teman-teman harus saya izin ingatkan ini.
biar kita nggak kendor semangatnya. Ya, oke, sip, ya, gitu, teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar coba. Saya ini banyak banget nih, masih belum bisa bedakan Ustadz, nggak apa-apa. Oke, boleh? Ada yang mau tanyakan? Itu kurang lebih. Jadi intinya yang saya ingin tekankan, ketika teman-teman mendapati ada idgham biguna, ya, khususnya idgham biguna yang dia bertemu dengan hurufnya waw dan ya, pastikan dia ada dengungnya. Jangan sampai dia hilang dengungannya. Harus ada dengungannya, teman-teman sekalian. Masih bingung nggak apa-apa Pak Kardianto? Belum paham di mana membedakan karena juga sama-sama masih mengalir. Dari karakternya beda. Nih saya ulang lagi deh ya. Bentar ya. Ini saya soalnya pas lu juga lagi flu nih. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Nih, bedakan. Yang dia idgham bigunanya nggak ada biguna tuh begini. Alladzi jama'a malau. Kalau dia ada gunanya lau. Kalau dia nggak ada guna, lau u-nya nggak berubah, dia nggak ada ya. Apakah ketidaksempurnaan itu jadi berdosa? Baca enggak? Tapi nggak sempurna. Ya, gitu. Jangan sampai gini ya teman-teman. Tetap ketika kita belajar itu jadi tahu mana kesalahan besar, mana kesalahan kecil. Kesalahan besar itu harus didahulukan untuk dipelajari. Ya, kesalahan kecil bukan berarti tidak disempurnakan. Nah ini ya, oke. Jadi kesalahan besar yang dia merusak makna, merubah makna adalah ketika menambah huruf, mengurangi huruf, menukar huruf. Itu adalah kesalahan yang besar yang merubah makna. Maka itu yang harus pertama kali teman-teman upayakan sempurna. Makanya dalam pembahasan tajwid yang didahulukan itu bukan ikhfa dulu, bukan idgham bigunah dulu, bukan izhar dulu, bukan. Tapi huruf dulu. Makanya nanti buku tajwid yang saya akan keluarkan terlebih dahulu adalah kitab namanya Kitab Seru Hijaiyah. Kalau jadi ya, kalau jadi namanya itu. Kitab Seru Hijaiyah. Kita serukan hijaiyah untuk kita sempurnakan hurufnya. Nah, seru hijaiyah. Seru itu maksudnya sempurnakan huruf. Ya, gitu teman-teman sekalian. Ya. Karena kalau dia hurufnya salah, pasti pelafalannya salah. Pasti. Aduh. Gitu ya, pasti pelafalannya salah. Gitu loh. Tapi kalau misalnya dia kayak tadi, dia kurang dengung, itu dia nggak jadi kesalahan yang besar, tapi jadi ketidaksempurnaan. Maka harus disempurnakan nggak? Kalau kita mau menyempurnakannya bagus, kalau nggak masalah, tapi sayang. Nah, tapi tetap kalau misalnya head to headnya adalah kesalahan besar, misalnya teman-teman ada dalam satu ayat kesalahannya misalnya yang satu menukar huruf, yang satu dia kurang guna. Mana yang disempurnakan? Yang huruf dulu. Yang huruf dulu. Makanya dalam pembahasan salah satu di awal itu fasohatul lisan. Fasohatul lisan itu menyempurnakan huruf. Makhraj sifat tebal tipis. Makhraj sifat tebal tipis. Makhraj sifat tebal tipis plus penyempurnaannya adalah harokat. Gitu. Teman-teman nanti bisa membedakan kok yang dia ngajinya huruf-hurufnya nggak tersempurnakan. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak yang enak. Padahal tidak tersempurnakan. Lebih baik mending kita sampingkan dulu nadanya, tapi huruf demi hurufnya sempurna. A'udzu billah. Kalau bisa lempeng-lempeng aja dulu, gak usah banyak cengkok-cengkok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Jangan gak usah nirrajim. Nah, misalnya nggak usah pakai begitu-begitu dulu, ya. Nggak usah pakai begitu-begitu. Tadi tapi sempurnakan di huruf. Rasakan itulah mana hamzah, mana ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lempeng-lempeng kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Cukup lempeng-lempeng aja. Tapi tersempurnakan pelafalan. A, I, U-nya jelas. Ya. Oke, sip. Nah, sampai sana teman-teman bisa difahami? Jelas? Benar Ustadz sering dengar bacaan, Anda bertemu dengan Ustadz banyak yang aku temui di TikTok yang ngaji live, mulut tak bergerak. Ya, bukan berarti kita bukan berarti kita menyalahkan, ya. Tapi tetap saya harus sampaikan ini karena ini yang saya pelajari, ya. Tapi jangan sampai gini ya teman-teman ikut live orang, terus teman-teman tahu misalnya dari apa yang teman-teman tahu itu salah, misalnya. Jangan disalahkan, ya, gitu. Jangan, adabnya nggak begitu. Saya pun nggak begitu. Salah bacanya, nggak begitu. Oh ya nggak gitu. Ada pembelajar itu nggak begitu. Ada pembelajar itu nggak begitu. Ya, ada pembelajar itu nggak begitu. Jangan. Teman-teman yang bareng-bareng belajar sama saya, belajar bareng bukan belajar dari saya. Saya nggak pengen teman-teman mudah menyalahkan orang lain. Kecuali kita lagi di majelis tertentu, nggak masalah. Tapi kalau kita lagi tempat umum enggak. Ya, kita berhusnuzon saja. Mungkin orang yang kita salahkan mungkin ada dalil yang lain. Mungkin kita yang belum tahu. Tapi tetap kita harus berpegang teguh dengan apa yang kita sudah pelajari. Gitulah. Kita berani salah itu, bilang berani salah itu ketika kita sedang belajar dalam majelis kita. Tapi kalau kita ikut orang lain, kita tetap buka telinga, dengerin. Siapa tahu ternyata ada wahazanah baru. Kalaulah dalam fikih sekali lagi itu ada 4 mazhab. Dalam baca Quran itu ada 10 mazhab, disebutnya 10 kiroat. Kiroat sab'ah dulu 7. Jadi kiroat kiroat salasa sab'ah, jadi kiroat asyroh. Asyrohnya ada asyroh sugro, ada asyroh kubro. Jauh teman-teman, masih jauh. Yang saya bahas ini bahasan basic. Ya. Jadi pelan-pelan aja bacanya. Kalau mau cepat juga boleh, tapi jelas. Jelas AIU-nya harus jelas. Hurufnya harus jelas. Gitu. Ya, teman-teman sekalian ya. Ustadz, idgham kamil dan guna musyaddadah bagaimana penjelasannya? Idgham kamil itu idgham biguna yang kamil maksudnya. Atau gimana nih? Idgham kamil tuh. Oke, boleh sambil nanya-nanya ya, sambil saya jawab. Kayaknya teman-teman izin untuk kesempatan malam hari ini kita nggak ada talaki dulu, nggak apa-apa. Tapi kita isi dengan sharing dulu ya. Gitu, karena saya ngerasa nggak lagi maksimal nih. Ditambah dengan flu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ustadz, idgham mislan, idgham kamil. Aduh, ini banyak banget ya. Sebentar ya, saya harus pasang ini dulu. Apa ini namanya? Mouse dulu ya. Semoga nggak kacau. Ada operator, tolong amankan dulu nih. Saya mau pakai mic dulu, mouse dulu. Semoga nggak error lagi kayak tadi. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa nih kayaknya nih. Oke, kita adakan sesi tanya jawab ya. Boleh di kolom chat ya teman-teman ya. Biasanya kita ada talaki ya, cuman malam ini saya izin dulu, nggak apa-apa, nggak ada dulu ya. Ini kita masih ada waktu sedikit lagi ya. Oke, sebentar. Nih kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ini gimana sih bukannya? Nah, ini agak error. Banyak minum air putih. Minum air putih atau minum air mineral? Kalau air putih berarti susu. Oke, sebentar. Kita lihat. Mana pertanyaannya nih? Oh, mana pertanyaannya? Ini doa semua. Masya Allah. Amin, 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 amin. Oke, boleh silakan bertanya ya. Siapa tahu nanti minum wedang jahe. Oke, Ustaz, kapan buka kelas private lagi? Buka kelas private nanti setelah saya selesai mulazamah. Saya
saya lagi mulazamah itu apa ya? Lagi talaki lagi lah sama Syekh untuk ngambil sanad 30 juz. Karena saya belum dapat kalau sanad 30 juz. Kalau sanad Al-Fatihah sudah dapat alhamdulillah. Makanya kita buka kelas spesial dulu, kelas sempurnakan ejaan tahsin Al-Fatihah. Insya Allah selama beberapa bulan mendatang saya akan mulazamah dulu sama Syekh Ali namanya. Ketika Allah takdirkan ada sanad, baru saya tenang untuk membuka kelas yang lebih lanjut. Gitu. Oh, berarti emang buka kelas harus ada sanadnya dulu? Oh, enggak. Tapi ini bentuk ikhtiar saya mendampingi teman-teman gitu, ya. Oke, Ustadz boleh diulang idgham yang kamil saya tadi enggak. Idgham biguna kamil itu adalah ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan hurufnya mim dan nun. Dia akan terasa idgham biguna kamil itu ketika dibuka tutup hidung dia bunyinya hilang. Gunanya dengungnya hilang. Karena kuat gitu. Ketika hurufnya idgham biguna kamil itu adalah nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf mim dan nun. Ya. Oke lagi, tutorial mudah menghafal Ustadz, tutorial mudah menghafal. Tutorial mudah menghafal apa nih? Menghafal apa dulu nih? Bunda Fawas, Kak Fawas Muzakir. Buka kelas privat yang ngajar yang ada yang akhwat nggak? Nah, nanti di angkatan kedua kita akan buka yang ngajar ada akhwat. Ya. Kalau kemarin kan 30 santri semua sama saya. 7 kelas semuanya yang bunda-bunda, ya yang mbak-mbak, yang abang kakak, yang ayahanda, ya abang-abang semua sama saya. Tapi saya ketetaran teman-teman. Makanya ini udah masalah saya angkatan pertama, nanti kita buka angkatan kedua itu ada pengajar yang lain juga. Yang bersama saya hanya 2 kelas. Kelas ikhwan 1, kelas akhwat 1. Ya. Ustadz seminggu 2 kali dong jimitnya. Aduh, Masya Allah 2 kali ya. Nanti kita sesuaikan ya. Teman-teman karena ada kegiatan lain yang juga ada amanah lain juga teman-teman. Buka kelas privat yang ngajar ada udah tadi ya. Ustadz agar nafas tidak pendek latihan pernafasan diafragma. Ya. Jadi agar nafas tidak pendek itu teman-teman, kalau kita nafas yang kembang kempis itu bukan bahu, bukan dada. Tapi yang kembang kempis itu perut. Rasakan teman-teman ketika nafas itu jatuhnya bukan di dada, tapi terus sampai ke bawah, sampai ke perut. Itu selain nafasnya akan kuat, teman-teman bisa powernya bisa lebih kuat dan bisa ngatur powernya lebih enak. Gitu. Ya. Gitu. Oke? Jelas teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Gitu. Ustaz, apalagi tutorial dalam menghafal. Nah, lagi nih. Mohon maaf ya kalau teman-teman ini cuma soalnya yang komen banyak. Kalau ada yang terlewat mohon maaf ya. Nanti siaran ulang ini ada ya teman-temannya, ada ya kelas pacaran dan nanti live TikTok kita semuanya ada siaran ulangannya. Siaran ulangnya mulai besok siaran ulang live kita itu ada ya. Saya baru pertama kali masuk sini belum paham talaki itu apa. Oke, talaki itu adalah proses di mana seorang murid membaca dan seorang guru mendengarkan, menyimak dan mengkoreksinya. Itu talaki. Nah, makanya teman-teman, apakah belajar Quran, baca Quran harus talaki? Harus. Harus punya guru? Harus. Teman-teman punya buku tajwid Al-Quran dengan fitur sehebat apapun, nggak bisa belajar Quran tanpa guru. Karena apa? Bagaimana bisa kita memastikan bacaan kita tepat? Bagaimana bisa kita memastikan bacaan kita bagus tanpa adanya seorang guru yang mentashih, yang memverifikasi, oke, bacaan kamu udah betul. Gitu ya. Oke, Ustadz kalau kita bacaannya salah dosa nggak? Dosa itu kalau misalnya salah dan nggak mau belajar dosa. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu malam yujawidul qur'ana athimu. Ya, tapi kalau misalnya salah baca tapi dalam rangka belajar bukan dosa. Allah cinta sama kita, kasih 2 pahala buat kita. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fa huwa alaihi syakun lahu ajron. Ya, orang yang mahir itu disejajarkan nanti bersama para malaikat. Orang yang belum mahir, yang masih terbata-bata dalam bacaannya, bukan Allah hinakan, tapi Allah muliakan juga lebih. Dengan cara apa? Allah kasih double pahalanya. Wallahu a'lam. Ya, gitu. Minum milagros. Masya Allah. Apa nih? Semoga saya mudah menerima pelajaran dari Ustadz. Amin. Insya Allah teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana cara nafas udah tadi ya? Saya baru udah tadi ya. Ini mau kok balik lagi ya. Sebentar. Bentar ya, kita lihat dulu. Cepat sembuh, amin. Ya, tolong diulangi lagi penjelasan ilmu menggunakan kamil. Catatan saya belum sempurna, Ustaz. Tenang, nanti yang nggak
nggak ikutin dari awal, nanti ada siaran ulang live-nya. Siaran ulang live-nya, kebiasaan live TikTok. Siaran ulang pacarannya. Ya. Bukunya kapan? Teman-teman ada yang nunggu buku saya nggak? Teman-teman, ada yang dari kemarin soalnya dari buku tajwidnya di mana teman-teman nyari buku tajwidnya banyak, teman-teman nggak yang saya juga banyak yang lebih bagus, yang lebih rinci. Ada kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak nunggu buku tajwid saya pun nggak masalah. Banyak di TikTok kan bagus-bagus. Ya. Oke, nah jadi ini bocoran buat teman-teman yang masuk grup ya, yang udah bersedia besok live TikTok. Buat teman-teman ya yang udah terus sabar menanti di grup, walaupun terseleksi pasti seleksi alam, ada yang dia keluar, ada yang masuk, ya nggak masalah. Gitu, karena grup itu grup free, silahkan bebas mau masuk mau, nggak masalah. Buku tajwid yang teman-teman jadi bukan buku tajwid sebenarnya, buku tahsin ya, tahsin huruf yang teman-teman tanyakan itu akan segera launching. Akan segera launching. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan launchingnya? Saya tebak-tebakan dulu biar rame ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu dekat. Insya Allah. Empat 5 bulan. Saya tunggu Ustadz. Ini teman-teman saya ngasih tahu rahasia cuma di antara kita aja ya. Teman-teman yang masih standby di sini. Buku yang insya Allah kita upayakan itu akan kita hadirkan bulan Agustus pertengahan. Teman-teman yang di grup gak perlu khawatir. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkannya. Karena nanti proses order itu dimulai, informasinya buat teman-teman yang ada di grup dulu. Oke. Tapi buat teman-teman yang pengen langsung datang ketemu barang, launching itu akan bersamaan dengan event Islamic Book Fair. Saya lupa, tapi di Jakarta atau di Tangerang atau di mana saya lupa, atau di Bekasi atau di Depok saya nggak tahu. Pokoknya Jabodetabek aja. Nah, buat teman-teman yang di kisaran Jabodetabek yang pengen ikut ya, kisaran berapa? Di bawah 100.000. Insya Allah di bawah 100.000 rencananya ya. Karena nanti kan buku itu bukan hanya buku video pembelajaran biasa, tapi ada video 3D animasi makhraj. Ya, saya sempat bilang ya ke teman-teman ya, video 3D animasi makhraj itu perlu dana yang nggak biasa juga ternyata gitu. Ya, tapi kita upayakan tidak di atas 100.000. Semoga ya. Nah, buat teman-teman yang pengen langsung datang ke launchingnya, tungguin nanti saya akan saya lupa pokoknya di sekitaran Jabodetabek di event Islamic Book Fair. Nah, buat teman-teman yang pengen langsung ketemu ya, kita bahas bukunya bareng-bareng di sana. Ketemu saya juga, nanti saya apresiasi dengan berupa tanda tangan buat teman-teman. Tanda tangan itu bukan berarti saya artis, tidak, jauh enggak, tapi bentuk apresiasi saya teman-teman yang datang ya. Di Islamic Book Fair kapan Ustaz? Pokoknya kalau nggak salah tanggal 14 sampai 18 Agustus. Cuman saya kebagian yang kapan saya nggak tahu. Nah, itu ada satu, 14 18 Agustus di mana tuh? Di Hall A dan B JCC Senayan Jakarta. Nah, itu berarti ya. Ada yang mau datang nggak? Boleh coba yang mau datang siapa aja. Ketemu sama saya langsung. Kita bertegur sapa bareng-bareng. Yang mau datang boleh komen mau. Nah, tapi saya belum tahu nih 14 18 saya kebagian di tanggal berapa. Ya. Nah, gitu. Oke. Ada yang mau datang, batasnya berapa orang? Batas apanya nih? Kalau Bandung nggak ada, Bandung mah gampang. Nanti kita tinggal buat langsung di kantor Cordobanya langsung. Di daerah Sukajadi. Nah, ya. Nah, yang mau boleh ya. Oke, jauh sekali. Ya di Senayan Jakarta ya katanya, ya tadi kata Bang Dorayaki ya. Gitu. Yang mau langsung ketemu silahkan. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Cuman saya hadir nanti di sana. Launchingnya nanti di sana. Ya, gitu. Mau Ustadz, mau boleh ya. Gitu. Acaranya jam berapa? Nah, saya juga belum tahu nih acaranya jam berapa. Cuman insya Allah di sana. Gitu. Ya. Gitu. Nah, nanti saya namakan nggak tahu nih kitabnya juga, saya belum tahu nih namain apa nih. Ya. Cuman kayaknya karena kita sering sampaikan gimana ngaji itu seru nggak? Seru. Oke, ya udah. Kita buat
kitab itu namanya bukan dengan bahasa Arab, tapi kitab yang memang kita langsung tahu, oh kitab ini membahas apa, oh buku ini membahas apa. Kita namakan dengan kitab namanya Seru Hijaiyah, rencananya Seru Hijaiyah. Apa itu Seru Hijaiyah? Sempurnakan huruf hijaiyah. Kita seru si hijaiyah, yuk panggil hijaiyahnya dan kita seru sempurnakan hurufnya. Gitu ya. Oke, Tangerang kapan Ustadz? Quran tajwidnya masih ada nggak Ustadz? Quran tajwid ada. Quran tajwid ada. Besok aja ikuti live saya ya, besok Ba'da subuh. Oke, teman-teman. Nah, gitu ya. Saya dekat yang Islami karena lokasi Tangerang hanya waktunya bisanya hari libur. Semoga nanti teman-teman seru tapi rada oleng Ustadz. Nanti setelah buku seru selesai kita akan buat buku berikutnya. Itu fokus ke hukum tajwid dan ayat-ayat goribah. Tapi kita sekarang fokus dulu di penyempurnaan huruf. Gitu di bukunya ya, Seru Hijaiyah. Gitu. Oke? Oke. Baik ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, terakhir ya, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Tuh udah mulai udah biar nggak terlalu malam juga teman-teman. Mohon maaf sih saya belum bisa nemenin teman-teman lama-lama nih, malam ini kerasa banget soalnya nih. Flow-nya makin meler. Ya, gitu. Semoga Allah mudahkan. Diupayakan bil goib dan binadzar ya. Gitu. Binadzar dulu pasti ya baru bil goib. Gitu. Ya, lekas sehat amin. Insya Allah. Baik. Sebelum nanti kita di akhir sesi kita foto dulu deh ya. Berkenan nggak? Kita foto dulu baru saya akan terakhir kita baca surah bonusnya kita baca surah An-Naba bareng-bareng. Ya, nggak apa-apa agak lama sedikit. Ya. Kita sekarang foto dulu. Saya izin, aku jangan kehabisannya Ustadz, insya Allah. Oke, ya. Sekarang kita foto dulu teman-teman yang berkenan silakan sekarang komennya di stop dulu. Kita foto dulu. Yang berkenan lagi. Yang berkenan untuk on cam silakan on cam ya. Silakan on cam kita foto dulu sebanyak 2 kali. Yang satu sekali, yang satu lagi sekali lagi. Ya. Oke. Nah, yang berkenan silahkan. Saya hitung 5 detik ya biar cepet ya. Oke, biar nggak terlalu malam. 5, 4, 3, 2, 1. Siap ya kita foto ya? Kita foto sekali dulu ya. Yang komen stop dulu biar nggak kehalangin muka-mukanya. Oke, sebentar. Oke. Ini agak error ya, saking banyak yang masuk nih. Jadi agak error nih. Oke. Ini agak error sebentar ya. Nah, silahkan. Sudah? Ini agak error ya. Oke. Maaf ya, ini kayaknya agak error nih. Oke. Sudah siap on cam teman-teman sekalian? Ini ada yang on cam? Nggak ada? Sebentar ya. Ada yang on cam nggak nih? Sepertinya tidak ada yang on cam ya. Kalau nggak ada yang on cam nggak apa-apa. Oh ada ya? Oke, baru kalau begitu kita foto dulu operator boleh dimohon dibantu ya. Dibantu ya operator ya. Oh ini agak nge-lag di sini, mohon maaf. Oke, baik. Berikan senyuman terbaiknya, siap? Sebelum kita baca surah An-Naba ya. 1, 2, 3. Tahan, tahan, tahan. Sip. Sekali lagi, saya atur dulu posisinya sebentar, teman-teman sekalian. Maaf ya, banyak ketidaksempurnaan ya di sini. Mohon maaf ya. Aduh, nge-lag. Operator bisa tolong dibantu nggak nih? Nge-lag dari sini soalnya. Nge-lag soalnya di sini. Saking banyaknya gabung kayaknya nih ya. Gak tau emang internetnya lelet. Oke, sebentar ya. Boleh di unpin dulu mungkin satu lagi. Operator, sayanya di unpin dulu. Ya biar lebih kelihatan semuanya.
Sayanya di unpin dulu. Sayanya di unpin dulu. Oke, belum ya? Agak nge-lag. Nge-lag ya? Laptop saya nge-lag, ini sudah laptop jadul. Nampaknya ya harus ganti laptop lagi. Ya, mohon maaf dengan segala keterbatasan mengupayakan yang terbaik. Tapi ya tetap kalau device-nya nggak sempurna, agak keganggu. Oke, di unpin aja. Di unpin yang bersusun lagi tapi di unpin, sayanya di unpin. Oke, ya. Sebentar nih nggak muncul error sebentar ya. Ini lagi dibantu operator dulu nih. Operator sekaligus adik saya ya. Oke, silakan. Ini error. Maaf ya, ini error terus nih. Kenapa ya? Berat ya? Harap bersabar, ini ujian. Masih error. Sebentar ya. Error. Error ya, Masya Allah. Ada aja. Ujian ya. Nanti setelah ini kita baca nambah barang-barang sebentar teman-teman ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Cek satu sebentar. Error ini kacau. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf ya, sudah menunggu. Mohon maaf nih, ini agak lemot nih HP laptopnya. Baik, yang masih ada kita foto bareng-bareng dulu sebelum kita baca nambah bareng-bareng. Ya, yang mau on cam boleh sekali lagi silakan on camnya. On cam kan, on cam kan. Silakan on cam, kok on cam kan sih. Oke, ini ada yang terlihat ada Bunda Yati Nurhayati, Kak Ani, ya Pak Mulyawan, Bunda Apple Mini, ya ada Kak Darmini, Bunda Asmarani, Pak Haryanto, ya Bunda Naziha, Bang Abdan Zakir, Bunda Yana, ya siapapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
Semoga Allah muliakan teman-teman semua ya, karena Quran HP-nya dipakai buat ngaji ya, dipakai buat belajar, teman-teman insya Allah memperingan hisab HP teman-teman kelak di hadapan Allah. Sekarang nggak kelihatan. Hari ini semua yang kita lakukan akan tertangkap dan kelak di hadapan Allah akan terungkap. Gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu terakhir kita foto, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Tahan, tahan, tahan sampai besok. Sip. Baik, kita baca An-Naba bareng-bareng. Teman-teman mau simak dari layar boleh? Mau lihat ke Al-Quran? Mau lihat ke wajah saya? Coba menurut teman-teman mau gimana nih requestnya? Mau lihat ke wajah saya atau mau lihat ke Al-Quran? Mau lihat ke Al-Qurannya. Nanti saya tampilkan kalau mau lihat ke Al-Quran. Coba. Bisa di chatnya di enable lagi. Chatnya di enable lagi. Tolong bisa. Chatnya di enable. Oke. Ustadz saja. Al-Quran Ustadz. Al-Quran. Ini beda-beda nih. Al-Quran atau wajah saya. Nanti kalau begitu kita akan buat format wajah kelihatan, Al-Qurannya kelihatan. Oh, wajah aja. Al-Quran. Lihat wajah. Biasa aja. Lihat Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ya. Wajah. Al-Quran. Beda-beda. Gimana nih? Al-Quran, wajah. Kalau berarti kalau lihat ke wajah, teman-teman siapkan mushafnya sambil lihat mushaf. Ya. Oke, kita mulai deh. Saya izin perlihatkan ke wajah, teman-teman yang pengen lihat mushaf silahkan. Ya. Teman-teman boleh lihat bagaimana cara melafalkannya. Fokus dengan pelafalan. Fokus dengan mulut ya khususnya gitu. Oke. Baik, kita baca surah An-Naba bareng-bareng. Silakan teman-teman ikuti ya. Baik, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Dzalikal yaumul haqq. Di sini ada qaf bertasydid. Kita berhenti maka qafnya disukun. Ketika berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid, itu ada hukum qalqalah yang lebih kuat, namanya qalqalah akbar. Tasydid itu artinya apa? Ditekan. Maka tekan dulu baru lempar bunyi qalqalah qafnya. Dzalikal yaumul haqq. Haqq tekan lempar. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqul
ويقول الكافر يا ليتني kuntu turaba. Saya ingatkan di sini jangan boleh kungtu. Jangan kungtu. Kita sudah bahas kemarin, tidak semua ikhfa dibaca eng. Di kungtu ini apakah ikhfanya dibaca eng? Apakah dibaca kungtu? Boleh coba komen dulu? Komen lagi. Chat di kolom chat. Kebiasaan TikTok jadi ke bawah-bawah. Ya, boleh. Kira-kira di sini kuat nggak kungtunya? Kalau tidak kuat, alasannya kenapa? Boleh coba. Terakhir nih sebelum kita selesaikan. Boleh di disable dulu chatnya. Boleh dinyalakan lagi? Tidak. Baik. Kenapa dia tidak dibaca ang? Dengungannya lemah. Kenapa alasannya dengungannya lemah? Ikhfanya disebut dengan ikhfa apa? Bukan ikhfa ausat, tapi ikhfa akrob. Dengungannya lemah atau disebutnya ikhfa a'la. Samarnya tinggi, dengungannya lemah. Dengungannya depan mulut, bukan kuat di hidung. Tuturaba. Lalu pastikan huruf ta-nya dibaca tipis, jangan sampai saya izin, jangan sampai dibaca seperti ini. Mohon izin. Ketika samar dengung, bersiap-siap melafalkan huruf ta, tapi ditarik dulu, disenyumin dulu sedikit. Kenapa? Karena dia kembali ke dalam kadar tipis hurufnya, dengungannya tipis, karena ta-nya tipis. Kuntu. Saya izin zoom ya. Kuntu, bukan kuntu, tapi kuntu. Huruf hijaiyah apapun non sukun atau tanwin bertemu dengan tiga huruf ini tak dalto, dengungannya dengungan lemah, getarannya depan mulut. Kuntu turaba. Sekali lagi kita baca ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, semoga lelah letih kita sampai dengan malam hari ini. Ada yang mungkin lagi sakit, ada yang mungkin lagi ada masalah di kerjaannya, ada masalah mungkin dalam rumah tangganya, ada masalah mungkin dalam dalam kehidupannya dalam bidang apapun. Ya Allah, semoga Engkau ringankan karena wasilah Quran, ya Allah. Muliakanlah teman-teman yang ada di grup ini, yang ada di malam hari ini, yang bisa meluangkan waktunya, meluangkan segala halnya, kuotanya, pikirannya, tenaganya di sela-sela kesibukan. Padahal besok hari Senin, ya Allah, kembali kita beraktivitas seperti biasa. Maka ya Allah, tolong muliakan teman-teman di sini karena Quran-Nya Allah. Kami berkumpul di sini karena mencintai satu sama lain, karena Engkau ya Allah, berkumpul karenamu ya Allah, dan berpisah pun karenamu ya Allah. Maka jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu, hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang paling menghamba kepadamu ya Allah. Jangan jadikan mengaku hamba Allah, mengaku hamba-Mu ya Allah, tapi kami masih bersifat aku di hadapan-Mu ya Allah, masih bersifat angkuh di hadapan-Mu ya Allah, padahal kami berada di bumi yang Engkau ya Allah, bahkan kami hidup karenamu ya Allah, dan kelak kami mati pun karenamu ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah kami semua di sini menjadi orang-orang yang menghamba, betul-betul menghamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, melalui wasilah Al-Quran inilah ya Allah, ya, dengan segala keterbatasan kami ya Allah, dengan segala kehinaan kami ya Allah, dengan segala kekurangan kami ya Allah, dengan segala kelemahan kami ya Allah, kami bersimpu, kami mendekat kepadamu, salah satunya melalui wasilah Al-Quran ya Allah. Kami masih terbata-bata ya Allah dalam melafalkannya ya Allah. Kami masih kesulitan ya Allah dalam melafalkannya ya Allah. Masih jauh dari kata fasih ya Allah. Namun ya Allah,
semoga sulitnya kami, terbata-batanya kami tak membuat Engkau murka terhadap kami, tapi membuat Engkau semakin cinta kepada kami dan kami semakin cinta kepadamu ya Allah, dan tentunya kami semakin mencintai, jatuh cinta terhadap Al-Quran dengan sejatuh-jatuhnya jatuh cinta terhadap Quran ya Allah. Yang semoga dengan itu ya Allah, Al-Quran yang hari ini kita pegang, Al-Mushaf yang hari ini kita genggam, mata yang hari ini kita lihat untuk melihat Al-Quran, firman-Mu ya Allah, telinga yang hari ini kita pakai mendengar untuk mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah, mulut yang hari ini kita basahi dengan kalamullah, dengan firman-Mu ya Allah. Semoga dengan ini Engkau memberikan jalan untuk kami kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat, tentunya syafaat terbaik, syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma dari beliau ya Allah. Dan ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Semoga dengan ini ya Allah kami mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an ya Allah. Kami ini masih jauh dari baik ya Allah, bahkan benar ya Allah. Maka tolong tuntun kami selalu ya Allah. Kami selalu sering kali mengatakan kami bertaubat, tapi melakukan maksiat kembali, melakukan hal yang Engkau tidak cintai lagi, melakukan hal yang Engkau benci lagi. Tapi ya Allah, berikan kami kekuatan untuk akhirnya tidak berputus asa dari rahmat-Mu ya Allah, karena kami yakin Engkau Maha Pemaaf. Maka berikan kami kekuatan untuk tidak melakukan hal-hal yang Engkau tidak sukai. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagi teman-teman yang hari ini orang tuanya masih ada, bagi teman-teman yang hari ini orang tuanya masih ada, ataupun yang sudah mendahului teman-teman, jadikanlah amal solih, setiap amal solih teman-teman, terbata-batanya teman-teman, ini diperuntukkan juga untuk mengalirnya pahalanya ini untuk kedua orang tua teman-teman ya Allah. Ya Allah, kami yakin sehebat apapun kami memberikan balasan terbaik untuk kedua orang tua kami di dunia, itu tidak akan pernah bisa membalas jasa dan kasih sayang kedua orang tua kami untuk kami ya Allah. Maka jadikan kami menjadi anak-anak yang solih solihah untuk bisa membayar segala jerih payah kedua orang tua kami kelak di yaumil akhir ya Allah. Kalaulah hari ini kami belum bisa memberikan yang terbaik di dunia untuk kedua orang tua kami ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang solih solihah yang bisa memberikan balasan terbaik untuk kedua orang tua kami di yaumil akhir. Bahkan kita bisa memberikan mahkota dan jubah terbaik. Bukankah kalau kita melihat anak-anak kita wisuda dengan cum laude, kita merasa bahagia? Berikanlah hal itu kelak di hadapan Allah, di persidangan di hadapan Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Dengan segala keterbatasan kami ya Allah, kami bermohon kepadamu. Kalau bukanlah kami bermohon kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah? Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian ya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadi bentuk amal solih itu nggak kerasa akhirnya sampai 9:30 juga ya. Rencananya kita selesai jam 9, tapi nggak apa-apa teman-teman. Biasanya kalau udah kayak gini lupa sama sakit ya. Gitu. Doakan semoga besok saya bisa mendampingi teman-teman ya. Teman-teman sehat selalu. Mohon maaf tentunya segala bentuk kekurangan yang mungkin tersuguhkan dari kegiatan pacaran malam hari. Yang baik tentu dari Allah, yang bermanfaat dari Allah, cintanya Allah, dan Allah sedang tutupi aib saya. Teman-teman harus ingat, kalau teman-teman melihat ada kebaikan dari saya, Allah sedang tutupi aib saya. Ya, tapi kalau ada yang jelek-jelek, ya, yang kurang-kurang, itu saya baru aslinya. Gitu ya. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dari baik dari sikap ataupun lisan. Kita ketemu insya Allah besok pagi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti untuk share ulang live-nya, teman-teman standby di grup, nanti akan ada rekaman ulang live setiap live kita dan setiap kegiatan pacaran ini. Terima kasih banyak, semoga nanti Agustus kita bisa bertemu langsung ya di launching buku tajwid seru hijaiyah. Terima kasih banyak, barakallahu fikum. Selamat beristirahat, selamat malam. Saya Gifari Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Catat ya. Ya, terima kasih ya. Allahu Akbar. Iya, wa iyak sehat selalu ya. Allah Wabarakatuh. silahkan. Iya, waalaikumsalam teman-teman semua. Sehat selalu ya. Ya, amin. Amin. Semoga sehat selalu juga ya. Iya, terima kasih. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Ya, iya, masya Assalamualaikum Allah. tabarakallah. Wa iyyakum wa fika barakallah. Oke, Besarnya oke. Ya, doakan terima semoga bisa kasih. ketemu langsung di Senayan ya Ustaz. Amin, amin, amin. Insya Allah Bunda. Terima kasih. Iya, abang, bapak sekalian, ayahanda semua ya. Terima Sehat-sehat kasih ya. Ustaz. Amin. Selamat istirahat semua ya. Amin, amin. Semoga ada rezeki untuk bertemu langsung Pak Ustadz Amin, dan amin Bunda. Amin. Siapapun saya nggak bisa lihat namanya. Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Ya Terima kasih Ustaz. banyak. Amin. Amin. Ustaz, terima Waalaikumsalam. Oh, iya, kembali kasih lebih banyak lagi. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam. Silakan ya istirahat. Amin, 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 amin. Doanya untuk teman-teman juga ya. Doa terbaik buat semua. Ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fika barakallah Bunda. Sehat semua ya. Amin. Belum gabung Ustaz.